Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga ya. Oke, tentunya kalian saya harapkan tidak pernah bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan dalam video ini ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pra-aksara ya, pra-aksara, dan kita juga sudah membahas yang proses evolusi bumi yang di mana dibagi menjadi 4 ya. Ada Azoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Neozoikum ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan ya materi dengan judul terbentuknya kepulauan Indonesia ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas terbentuknya kepulauan Indonesia. Ya, menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam, tekanan dan suhunya semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi itu, material-material akan meleleh sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas ya. Suhu tinggi itu terus-menerus bergejolak mempertahankan cairan sejak jutaan tahun yang lalu. Ketika ada celah lubang keluar, cairan tersebut keluar berbentuk lava cair ya. Ketika lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat menjadi hanya bersuhu normal sekitar 30 derajat. Pada suhu ini cairan lava akan membeku membentuk batuan beku atau kerak ya. Keberadaan kerak benua atau daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma dari perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonik ya. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya, ini adalah gambar ya, gambar bagian-bagian dari mulai dari kerak bumi ya sampai ke inti bumi ya, di mana ini masing-masing mempunyai suhu dengan sampai ke ribuan derajat Celcius ya. Mulai dari inti dalam ya, inti dalam ini yang agak bersinar ya. Oke. Ini intinya kurang lebih 4.800 derajat Celcius ya, sampai hampir 5.000. Ya, kalau dibandingkan dengan kalian memasak air ya hanya 100 derajat Celcius itu sudah mendidih, apalagi mencapai 5.000 ya. Apapun bisa meleleh terkena suhu dengan ketinggian 5.000 derajat Celcius ya. Oke. Dapat kalian lihat di sini ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Ada litosfer ya, atau disebut dengan kerak bumi. Ada selubung atas atau astenosfer. Ada selubung bawah, mesosfer, dan inti luar ya, dan ada inti dalam. Oke. Kita lanjut kembali. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur.
Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi tumbukan lempeng ya. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau tabrakan lempeng-lempeng ya. Pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Perbentukan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda, namun semuanya telah menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu ya. Pada masa Paleozoikum, masa kehidupan tertua ya, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi ya. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis atau orogenesa laramil ya, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Pada kala Pliocene sekitar 5 juta tahun lalu terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Ini pada gilirannya menimbulkan tumbuhnya atau mungkin lebih tepat terbentuk ya rangkaian perbukitan struktural seperti perbukitan besar atau gunung dan perbukitan lipatan serta rangkaian gunung api aktif sepanjang gugusan perbukitan itu. Pembentukan daratan yang semakin luas itu telah membentuk kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti sekarang ini. Hal itu telah berlangsung sejak kala Pliocene hingga awal Pleistocene 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi pulau-pulau di kawasan kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis sehingga tidak heran jika masih sering terjadi gempa baik vulkanis maupun tektonis ya. Ya, kita lanjut. Keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter sekitar 600.000 tahun yang lalu ya. Disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap ya. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Jika ukuran panas bumi turun drastis, maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Sebaliknya, jika ukuran panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial ya. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman diluvium. Ya, hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia. Sedangkan zaman aluvium berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi untuk selalu membaca apa yang saya tampilkan di slide atau kalian dapat membaca ulang di buku kalian masing-masing ya. Mudah-mudahan kalian sudah meminjam buku di perpustakaan. Jadi kalian bisa membaca di buku
paketnya ya. Oke. Karena berhubung materi kita sudah selesai, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi sekalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap hindari kerumunan untuk sementara ya, agar kita bisa sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, materi kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.